Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Inilah 5 hal yang kelam dari rezim Orde Baru. Apakah mau Indonesia hancur? Pilih titisan Orde Baru. Prabowo sampai Cikeas nampaknya panas dingin. Awas, bahaya laten Orde Baru. Ya, memang bukan basa-basi kalau kekuatan pendukung Orde Baru, pengikut setia mereka, itu ingin kembali berkuasa. Tentu saja dengan motor utama keluarga cendana. Ya. Karier militer Prabowo sejak muda nggak bisa dilepaskan begitu saja dari dukungan keluarga cendana. Ajaran-ajaran Orde Baru masih melekat dengan kuat dalam pikiran Prabowo. Gaya pidato yang seolah-olah meniru Bung Karno, tapi isinya jauh berbeda. Apalagi jogetnya kan. Isi pidato Prabowo tak beda dengan Soeharto yang merasa paling jagoan dan paling bisa memimpin negeri ini. Nah, alasan yang pertama adalah kita tahu bahwa Prabowo ini sangat dekat dengan keluarga cendana atau Soeharto. Prabowo ini dinilai memiliki beban sejarah sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan HAM masa lalu. Ya, fakta sejarah terkait dengan kejahatan HAM masa lalu ini memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan menurut saya ya, rekam jejak inilah yang akan menjadi batu sandungan bagi seorang Prabowo Subianto di 2024 nanti. Terasa oleh saya bahwa Prabowo itu fleksibel. Dalam soal ideologi pun agak aneh menurut saya bahwa seorang TNI kok begitu fleksibelnya tentang ideologi. Fleksibel sekali. Bagi Prabowo kelihatannya bersahabat dengan siapapun asal bisa mengantarkan ke pintu gerbang kemenangan, kelihatannya tak menjadi soal. Ya, sejak tahun 1967 sampai 1998, banyak kejadian-kejadian yang tersembunyi, disembunyikan, dibuat hilang atau dianggap lupa. Tapi saya mendapatkan akses umum mengenai kejahatan selama masa itu di Indonesia. Saya nggak perlu sebut nama, saya sebut saja Orde Baru. Dan inilah 5 hal yang setidaknya saya dapatkan dari pembacaan sepanjang sejarah selama saya lahir, besar, sampai memori-memori yang membekas sampai saat ini. Semua tertulis di media cetak sekarang. Di era Jokowi, kebebasan pers dijamin sehingga membuat kita sama-sama terbuka matanya agar tidak memilih produk neo Orde Baru. Apa saja? Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Selama 32 tahun terjadi pelanggaran HAM yang sangat amat serius.
Ada setidaknya beberapa aksi dari operasi militer di Timur Timur di tahun 1975. Ribuan orang yang tewas akibat kekerasan dan kekurangan makanan yang sengaja dilakukan. Kemudian aksi kerusuhan Mei 1998 yang sampai sekarang masih belum jelas jumlah korban tewasnya. Yang tercatat puluhan orang meninggal, tapi ada catatan lain yang diklaim oleh para aktivis kemanusiaan, bahkan mencatat ada ribuan orang yang tewas di berbagai tempat. Yang kedua, korupsi. Korupsi selama 32 tahun ini sangat tinggi. Keluarga-keluarga penguasa dan orang-orang terdekatnya dikatakan sudah mengumpulkan kekayaan yang sangat amat besar lewat korupsi dan nepotisme. Dalam beberapa perkiraan, kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Kayu Harum itu sampai puluhan miliar dolar. Sampai saat ini, sampai saat ini. Memang mengerikan betul, bukan? Lalu ada narasi yang mengatakan bahwa di era Jokowi lebih banyak korupsinya. Jijik banget. Yang ketiga, oposisi yang dibungkam. Selama pemerintahan 32 tahun itu, ada penindasan kepada oposisi politik, pembatasan kebebasan berpendapat dan tindakan keras sampai dengan penculikan terhadap aktivis HAM dan juga jurnalis yang kritis kepada pemerintah. Dan untuk hal ini silakan tanya kepada saksi-saksi hidup yakni Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu dan kawan-kawannya. Ini adalah tindakan yang nyata terjadi. Mengerikan sekali kalau membayangkan bagaimana alat kelamin disetrum sampai harus mengatakan hal yang tidak pernah dijalankan sama sekali. Hanya karena nggak tahu harus berbuat apa. Harus tunduk kepada penculik dan interrogator yang mampu mencuci otak mereka. Keempat, pembantaian di tahun 1965. Meskipun kejahatan ini sampai sekarang tersamar dan tidak terkait dengan pemerintahan 1967, diduga kuat orang-orang yang sedang mempersiapkan 1967 melakukan tindakan pembantaian massal yang dianggap PKI. Saya jadi berpikir, apakah PKI itu benar-benar pelaku kejahatan atau justru korban dari para orang-orang yang ingin mempersiapkan kepemimpinan langgeng Orde Baru? Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Selama masa pemerintahan tersebut, eksploitasi sumber daya alam Indonesia meningkat secara signifikan, termasuk penebangan liar hutan, degradasi lingkungan, dan pengambil alihan tanah oleh kooperasi asing yang terkait dengan rezim. Lihat Papua, saya jadi sangat sedih karena Papua menjadi tempat yang diwakafkan oleh rezim tersebut kepada asing untuk dikeruk selama puluhan tahun. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan kelompok masyarakat adat. Mau pilih pemimpin yang ada relasi integral dan rezim Orde Baru, dan itu artinya kalian bunuh bangsa sendiri. Mendapat pencerahan ketika mendengarkan ulasan bernada peringatan dari Denny Siregar mengenai Prabowo Subianto. Sosok capres populer saingan Ganjar di berbagai lembaga survei ini dianggap sukses meraih simpati banyak pendukung Jokowi sejak beliau masuk ke kabinet dan menjadi salah satu menteri Jokowi yang loyal. Loyalitas Prabowo ini sepertinya cukup beralasan karena salah satu faktornya soal prinsip otoritas yang pasti sangat dipahami oleh sosok dari background militer seperti Prabowo. Rasa hormat dan kagumnya kepada Jokowi sepertinya juga natural alias tidak dibuat-buat atau hanya untuk pencitraan belaka. Namun justru disinilah letak bahaya yang agaknya tercium oleh Denny Siregar. Tanpa bermaksud menyudutkan atau menjelekkan Prabowo, tetapi Denny Siregar menyerukan agar relawan Jokowi terutama mereka yang dari kalangan non-partai agar jangan melupakan fakta sejarah bahwa Prabowo punya sejarah dan kedekatan dengan keluarga cendana alias terah mantan Presiden Soeharto. Kita tahu betul pada pemerintahan Jokowi ini anak-anak Soeharto dibuat meradang karena hutang-hutang mereka kepada negara ditagih. Meskipun sampai sekarang ini mereka juga masih melawan dengan 1000 alasan. Kondisi ini memperkecil kemungkinan keluarga cendana mendukung Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai orangnya PDIP. Sementara PDIP juga tidak mungkin mendukung sosok yang berkaitan erat dengan Orde Baru seperti Prabowo agar dijadikan capres. Paling mentok dengan syarat tertentu mungkin Prabowo masih bisa digandeng sebagai cawapresnya Ganjar, tapi orang seambisius Prabowo yang masih akan terus penasaran sebelum menduduki tahta sebagai RI1, apa mau sekedar menjadi RI2? Oh nehi. Dan disinilah kejelian sekaligus pengalaman Jokowi akan menjadi penentunya. Ketika beliau ikut menentukan arah dinamika politik akan kemana lewat jari telunjuk yang mengarah pada Ganjar ataupun Prabowo yang akan diikuti mayoritas pendukungnya nanti. Kalau telunjuk Jokowi mengarah kepada Ganjar, rasanya masih akan ada sebagian kecil yang tetap membela Prabowo karena sudah kadung bersimpati dengan sikap Prabowo selama 5 tahun terakhir ini. Buktikan saja kalau nggak percaya. Saya nggak bisa berkata-kata bahwa Prabowo tidak berubah atau berbahaya bagi kelangsungan negeri ini ke depan kalau sampai beliau menjadi RI1. Secara pribadi, mungkin Prabowo mulai berubah sejak menempel kepada Jokowi. Prabowo juga agaknya lebih baik dibandingkan Anies Baswedan. Tapi kalau harus mempertimbangkan antara Ganjar dan Prabowo, ya saya jelas
akan mengerahkan telunjuk pada Ganjar Pranowo. Selain karena tidak ada bau kayu cendana dalam kehidupan pribadi ataupun karir politiknya, Ganjar saya anggap berbeda dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Bahkan seandainya Ganjar diposisikan seperti Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, saya sangat yakin kekonyolan yang pernah dilakukan Prabowo Subianto pada masa itu tidak akan pernah dilakukan oleh Ganjar sebagai calon yang tidak menang dalam pemilu versi quick count, tetapi malah sujud syukur seolah-olah dia pemenangnya. Kan konyol sekali. Nah, kita rakyat Indonesia ini nggak keliru kalau sematkan kata bodoh juga dungu kepada mereka yang kerap memprovokasi masyarakat untuk ikut-ikutan membenci presiden mereka sendiri, Presiden Joko Widodo. Kenapa mereka bodoh bin dungu? Sebagian besar karena terhasut oleh kelompok atau tokoh-tokoh yang punya kepentingan di sini macam-macam. Jika politikus atau oposisi kaitannya dengan kekuasaan, jika tokoh agama kaitannya dengan jamaah atau pengikut serta mazhab tertentu, jika pengamat kaitannya dengan eksistensinya baik di media atau sosmed, dan jika tokoh pejabat yang dipecat kaitannya dengan usaha balas dendam alias sakit hati, dan jika tokoh aktivis atau LSM berharap kelak dapat lirikan tokoh yang didukung jika menjadi RI1. Nah, tapi yang menarik nyaris kesemuanya menggunakan ceruk pasar yang tak suka pada Presiden Jokowi menggunakan akun media sosial mereka untuk mengeruk keuntungan. Ya, lihat saja, sekarang ini di antara para tokoh itu punya channel YouTube atau kanal YouTube dan berkolaborasi di antara mereka. Dan temanya nggak jauh-jauh dari sisi menyerang Jokowi dan jajarannya atau yang dekat dengan pemerintahan, siapapun itu. Seperti contohnya nih, ada Refli Harun, Haikal, Gerung, Sadidu, Susi, Osusi, Somad, Sugi, dan lain sebagainya masih banyak sekali. Lucu tapi sekaligus mendiasi ya. Mereka ini nggak malu-malu mengangkat tema Jokowi hanya untuk memberikan ruang para pembencinya beronani di kolom komentar. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan yang cukup menarik. Kendati Presiden Jokowi dibenci, tapi balasannya mereka mendapatkan duit dari Google AdSense. Coba sekarang kita logika dengan akal sehat, kurang baik apa Presiden Indonesia yang satu ini? Lantas siapa yang dirugikan soal tadi? Semua diuntungkan kalau bicara rasa puas. Para tokoh oposisi puas dapat duit, sedang simpatisan atau masyarakat atau kelompok kadrun juga puas bisa beronani dan terwakili secara brutal, jadi mutualisme simbiosis. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.